Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Sahabat Popole yang ada di langit dan di bumi, kita kembali jumpa dalam rubrik dari Meja Pingpong editorial Popole TV bertajuk Saatnya People Power. Mundur Jokowi sekarang tinggi antara anak bangsa bergajikan hanya 2 juta 3 juta ya, yang pekerjaannya sangat berat, tapi ada setumpuk keraguan kian memuncak yang memang butuh pelampiasan agar semua ide, gagasan, dan konsep mengenai masa depan negeri bernama Indonesia tidak kembali tersedimentasi yang bakal bermuara pada rasa frustasi tanpa ujung. Jalan keluar itu bernama People Power. Langkah satu-satunya yang belakangan menjadi pilihan bersama orang-orang dalam barisan pemilik ide, gagasan, dan konsep masa depan Indonesia. Langkah itu pula yang dipercaya paling mujarab untuk mengobati penyakit kronis yang mudah menjalar dan menular yang kini diidap oleh rejim pemangku kekuasaan. Penyemangat itu datang silih berganti setiap saat dalam hitungan detik, berseliweran di dunia maya atau yang lebih dikenal sebagai medsos, media sosial, dalam berbagai kemasan. Ambil misal, kemasan video plus meme dengan voice over atau VO yang cukup membuat kuping panas. Film pendek bergaya satir yang menggabungkan berbagai peristiwa politik dengan bumbu narasi nakal yang juga mampu membangunkan emosi. Atau sekadar narasi opini, puisi, dan visum dari berbagai peristiwa hukum termasuk perilaku para penegak hukumnya yang cenderung brutal. Belum lagi sajian melalui kanal YouTube, berita portal, blog, IG, FB, Twitter, dan Telegram, termasuk di grup-grup WA yang semua bisa mengusik dan bahkan mampu menghentikan sementara langkah menuju perubahan yang kemudian belakangan menjelma menjadi sebuah pertanyaan. Rakyat bertanya, kapan people power? Tentu saja, benarkah rakyat sedang bertanya atau hanya sekadar mengatasnamakan rakyat? Loh iya, kalaupun rakyat itu sedang bertanya, lalu bertanya kepada siapa? Dan apa urusannya sehingga perlunya menarasikan sebuah kalimat tanya? Lalu, perlukah pertanyaan tadi dijawab? Bagaimana pula jawaban yang pas agar tidak melahirkan pertanyaan berikutnya? Monggo, sejenak kosongkan pikiran dan fokus kepada pertanyaan tadi. Bila memang pertanyaan itu benar-benar lahir dari aspirasi rakyat, ini sama artinya rakyat sedang tidak baik-baik saja, sehingga harus menyampaikan pertanyaan melalui, dalam tanda petik, pihak ketiga. Ini bila benar ada pihak-pihak yang memang mengatasnamakan rakyat. Jangan lupa pula, pertanyaan tersebut sifatnya darurat yang juga membutuhkan jawaban sesegera mungkin. Nah, bukankah pemegang kekuasaan yang sah adalah rakyat
yang sekarang dititipkan kepada rejim untuk mengelola negara. Andai mandat yang dititipkan kepada penguasa dinilai bisa membahayakan keberlangsungan hidup rakyat, mengancam kedaulatan negara, bukankah bisa langsung atau tidak langsung diambil kembali? Perlu dipahami, dalam hal ini yakni ketika rakyat mengambil kembali mandat yang telah dititipkan, sifatnya adalah konstitusional, bukan inskonstitusional, baik diambil paksa maupun secara baik-baik. Jadi kita harus sepakat, andai pun yang kini lantang menarasikan, rakyat bertanya, kapan people power? Anggap mereka sedang memiliki misi untuk membangunkan rakyat dari tidur panjangnya. Ya, ini sekaligus jawaban buat kawanan atau komplotan yang selalu nyinyir dan menganggap pertanyaan di atas hanya mengatasnamakan rakyat untuk tujuan tertentu atau pelampias syahwat politik busuknya. Seperti diketahui, khususnya selama rejim Joko Widodo berkuasa, rakyat tampak tidur pulas tanpa menyadari bahwa ada bahaya siap melumatnya. Katak rebus adalah analogi paling umum dan pas untuk menggambarkan betapa terlenanya rakyat atas penindasan, kebengisan, dan kebiadaban rejim penguasa sekarang. Rakyat digambarkan sebagai katak yang meregang nyawa di dalam panci. Sementara nyala apinya dinaikkan secara perlahan tapi pasti hingga tanpa menyadari nyawa sang katak sudah diubun-ubun. Itu pula sebabnya, sebelum semua nyawa katak lepas dari raganya, sejumlah kalangan mencoba membangunkan, menyadarkan rakyat dari tidur panjang. Rabbi syrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Adalah mereka yang selalu dinyinyiri para buzzer istana hanya karena selalu menyalakan alarm tanda bahaya di negerinya. Mereka adalah BEM, Barisan Emak Milenial, ARM, Aliansi Rakyat Menggugat, UI Watch, Persaudaraan Alumni 212, GNPR, Gerakan Nasional Pembela Rakyat, ulama, habib, santri, mahasiswa, buruh, nelayan, tani, kaum profesional, termasuk para jurnalis tak bosan-bosan membangunkan rakyat melalui berbagai aksi. Alarm kembali dinyalakan, kali ini justru di kampung halaman Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Sejumlah tokoh seperti Amin Rais, Ahmad Koisudin, Muslim Arbi, Mudrik Sangidu, dan lainnya berkumpul untuk memberi penekanan dan perhatian khusus sehingga pertanyaan rakyat tadi bukan sekadar basa-basi, melainkan sebuah pertanyaan yang memang sifatnya darurat dan sesegera mungkin membutuhkan jawaban yang tentunya mampu mengkanalisasi kegundahan tentang mandeknya ide, tumpulnya gagasan, dan makin terlantarnya sebuah konsep perubahan masa depan Indonesia. Lantas, ketika rakyat bertanya, kapan people power? Jawab saja, sekarang saatnya yang tepat karena rakyat memang membutuhkan people power, bukan yang lain. Dan inilah satu-satunya jawaban yang pas dan mampu menghentikan semua langkah politik busuk, termasuk membungkam moncong para penguasa yang zalim. Rakyat satu, rakyat Indonesia, people power dengan konstitusi. People power! People power! 10 Agustus akan menjadi kemarahan rakyat. 10 Agustus kaum buruh akan bergerak. 10 Agustus
kemungkinan besar nakes ikut bersolidaritas. 10 Agustus, mahasiswa, petani, nelayan akan ikut bersolidaritas. Jangan salahkan lagi rakyat ketika 10 Agustus menjadi people power. Ujung aspal Pondok Gede, 14 Juni 2023. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.